Halo semuanya, selamat datang di channel gue, di channel Joyman Not Joyboy. Di channel ini gue akan membahas seputar One Piece. So buat kalian yang suka One Piece, boleh banget di subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar One Piece. Dan jadilah bagian nakama dari channel ini dengan memencet tombol subscribe. So, enjoy the video. Oke, di video pertama kali ini gue akan membahas chapter 1021. Chapter 1021 ini berjudul Demonio. Cover chapter ini memperlihatkan Franky dan Senor Pink yang sedang minum di bar bersama sambil menangis. Bartender bar tersebut merupakan seorang macan tutul yang terlihat juga ikut menangis bersama. Wah, jadi ingat pertarungan Franky versus Senor Pink di Arc Dressrosa, di mana di akhir pertarungannya Franky berkata ke Senor Pink, "Kalau suatu hari nanti ketemu lagi, ayo kita minum bareng dan ceritain perempuan bernama Rusian itu." Di mana perempuan bernama Rusian ini merupakan pujaan hati dari si Senor Pink itu sendiri, guys. Oke, kembali lagi ke inti pembahasan chapter 1021 ini. Judul chapter kali ini, Demonio merefer pada Nico Robin, di mana Demonio ini sendiri berarti iblis. Seperti julukan Robin itu sendiri, anak iblis. So, pada chapter kali ini masih diperlihatkan pertarungan antara Robin dan Black Maria yang cukup sengit. Di awal chapter masih melanjutkan dari chapter minggu lalu, di mana terlihat tubuh raksasa Robin dan banyak tangan raksasanya. Di sini Black Maria bilang ke Robin kalau kekuatannya itu pasti membutuhkan tenaga yang banyak. Tapi dengan tenangnya Robin berkata bahwa Black Maria tidak perlu khawatir karena pertarungannya akan segera selesai dengan cepat. So, Robin mulai menyerang dengan tangan-tangan raksasanya yang bergerak seperti ular. Tapi Black Maria nggak tinggal diem. Dia kabur dan menebas salah satu lengan Robin dengan senjatanya. So, setelah menebasnya, Black Maria menyadari sesuatu, yaitu jika Robin terluka pada tubuh raksasanya, maka luka tersebut akan berefek juga pada tubuh aslinya Robin. Setelah menyadari hal itu, Black Maria berinisiatif untuk menusuk tangan raksasa Robin dengan kakinya yang beracun. Melihat hal itu, Robin langsung membatalkan serangannya untuk menghindari kaki beracunnya Black Maria ini. Lagi-lagi Black Maria juga nggak tinggal diem. Setelah kaki beracunnya gagal, dia pun langsung mengeluarkan serangan Spider Net-nya dan menangkap tubuh raksasa Robin beserta tangan-tangan raksasanya juga. Terikatnya Robin oleh Spider Net-nya Black Maria ini membuat Robin raksasa ini menjadi defenseless, alias tidak bisa melakukan pertahanan. So, dengan kesempatan itu, Black Maria langsung menghajar tubuh raksasa Robin dengan oiran knuckle miliknya. Lalu saat Black Maria sedang melancarkan serangan bertubi-tubi, Robin tiba-tiba menonaktifkan tubuh raksasanya dan membuat 4 lengan raksasa di belakang Black Maria. Tapi sayangnya Black Maria membuat dinding dari jaring laba-laba di belakangnya. Black Maria berkata bahwa jaring laba-labanya ini sangat mudah terbakar dan ia pun langsung menyemburkan api dari mulut laba-labanya. Dengan serangan itu, Black Maria pun dengan sekejap membakar lantai ruangan dan menjadikannya lautan api kembali seperti sebelumnya. Di sini Black Maria ngomong kalau Robin itu nggak bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat seperti yang tadi dikatakan. Lalu ia juga berkata bahwa percuma Robin membantu Sanji karena sebentar lagi Robin juga akan kalah. Black Maria berkata kepada Robin, "Apakah kau akan menumbuhkan lagi bagian tubuhmu? Tapi apakah ada bunga yang bisa mekar di tengah kobaran api?" Lalu Black Maria menimpakan pertanyaan lagi kepada Robin, apakah Robin ingin meminta bantuan tengkorak itu alias Brook untuk memadamkan api lagi? Brook dengan santainya menjawab, "Kau mengatakan hal yang konyol, Black Maria-san. Kalau aku jadi dirimu, sudah pasti aku lari dari sana." Tapi Black Maria tidak menghiraukan perkataan Brook dan lanjut menghajar Robin sambil mengejeknya dan mengatakan bahwa Robin hanyalah sebuah alat, yang dibutuhkan hanyalah otaknya saja, tidak memerlukan perasaan dan bagian tubuh lainnya. Saat Robin sedang dihajar, kita diajak ke masa lalu Robin alias flashback pada saat time skip, di mana saat itu Robin sedang bersama pasukan revolusi. Di flashback Robin ini ada beberapa karakter yang diperlihatkan dari pasukan revolusi, yaitu Sabo, Koala, dan Hek. Adegan flashback ini memperlihatkan Koala dan Sabo yang ingin mengajari Robin tentang pukulan telapak tangan, di mana Koala ingin mengajarkan Robin Gyojin Karate dan Sabo ingin mengajari Robin Ryusoken. Mengingat mereka tidak selalu bisa melindungi Robin setelah Robin pergi dari pasukan revolusi. Lalu Hek pun berkata bahwa Robin itu sudah kuat dan tidak perlu perlindungan lagi. Lalu dengan senang hati Robin meminta Sabo dan Koala untuk mengajarinya teknik pukulan telapak tangan.
Kemudian scene pun berganti kembali ke pertarungan. Robin membuat 2 tangan raksasa dan menggunakan jurus Milfleur Gyojin Karate Gigantium dan menghajar atap ruangan tempat mereka bertarung. Pukulan telapak tangan raksasa Robin ini menimbulkan gelombang seperti Gyojin Karate dan meruntuhkan langit-langit di ruangan tersebut. Reruntuhan atap yang jatuh pun memadamkan api, dan Robin pun berhasil lolos dari jaring Black Maria. Kemudian Robin mengeluarkan jurus yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yaitu Demonio Fleur. Demonio Fleur ini berupa tubuh raksasa Robin yang menjadi iblis hitam dengan taring serta tanduk dan sayap seperti sayap kelelawar. Black Maria pun terkejut melihat wujud iblis Robin, dan Robin berkata bahwa ia tidak keberatan menjadi iblis karena ada orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini Robin membalikan keadaan, di mana Robin terlihat membuat tangan-tangan raksasa kembali. Tangan-tangan raksasa Robin ini langsung menangkap Black Maria dan berkata bagian tubuh lain tidak dibutuhkan, bukan? Black Maria menjawab, "Bukan aku, tapi kau yang tidak membutuhkannya." Robin pun langsung menangkap Black Maria lalu mengikatnya dengan teknik kuncian dengan nama jurus Grand Yasuji Clutch. Black Maria pun teriak sekencang-kencangnya. Anak buah Black Maria yang sedang berurusan dengan Brook mendengar teriakan, tetapi tidak bisa kemana-mana karena Brook membuat dinding es dengan kekuatannya. Kemudian mereka mengintip melalui celah lubang dinding es milik Brook ke arah tempat pertarungan bosnya itu. Betapa terkejutnya mereka melihat bosnya Black Maria telah terkapar tak berdaya dan mereka pun melihat wujud iblis dari Robin. Setelah itu Brook pun langsung menghabisi anak-anak buah Black Maria tersebut dengan jurus barunya yang bernama Frost the Arms Orchestra. Kemudian Brook pun menghampiri Robin yang terjatuh akibat kelelahan. Di sana terlihat burung yang menggunakan kertas mata seperti bau huang ternyata mengawasi pertarungan mereka. Lalu scene pun berganti ke pelabuhan Tokage. Di pelabuhan terlihat Luffy yang sedang makan persediaan makanan untuk sebulan yang diberikan oleh Karibo. Kemudian anggota bajak laut hati bertanya kepada Luffy mengenai apa yang terjadi di atas Onigashima sana. Tapi Luffy hanya menjawab sambil makan dan tidak jelas apa yang dibicarakan Luffy karena sambil mengunyah. Kemudian di akhir chapter ini Momonosuke meminta kepada Shinobu untuk menggunakan Juku no Jutsu, kekuatan buah iblis milik Shinobu untuk mengubah tubuh Momonosuke menjadi dewasa. Kemudian Shinobu menolaknya karena menurutnya terlalu beresiko untuk melakukan itu, karena hanya tubuhnya saja yang akan menjadi dewasa, sedangkan hati dan pikirannya tetaplah anak-anak. Tapi Momonosuke sudah membulatkan tekadnya. Ia berpikir dengan tubuh dewasanya, ia akan bisa mengimprovisasi kekuatan naganya menjadi naga yang lebih besar. Dan chapter 1021 kali ini berakhir sampai di sini aja guys. Dan untuk infonya minggu depan libur. So sesi reviewnya sampai di sini aja guys. Sekarang kita akan lanjut ke sesi analisa. Oke, jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa gue ambil dari chapter 1021 ini. Di chapter ini membuktikan bahwa buah iblis itu nggak sesimpel kelihatannya. Dimana pengguna buah iblis ini harus menggunakan tenaga yang besar untuk mengeluarkan kekuatannya. Kasus Robin ini mungkin sama dengan Lau, dimana Lau bilang kalau room yang dibuatnya itu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Dimana buah iblis Lau dan Robin ini sama-sama merupakan tipe paramecia yang kekuatannya itu menciptakan sesuatu, bukan menjadi sesuatu. Seperti yang kita tahu, Robin bisa menciptakan anggota tubuhnya, dan Lau bisa menciptakan room. Berbeda dengan kekuatan paramecia Luffy yang tubuh aslinya berubah menjadi karet. Dengan kata lain, kekuatan buah iblis Robin dan Lau ini harus menyalurkan energi ke sesuatu yang diciptakan oleh penggunanya. Semakin besar objek yang diciptakan, maka akan membutuhkan energi yang semakin banyak. Dimana di chapter ini Robin menciptakan klon tubuh raksasanya yang berukuran besar. Sedangkan untuk buah iblis lain, menurut gue penggunaan energinya gak serumit penggunaan energi kayak Robin dan Lau. Dimana paramecia Luffy yang menjadi karet adalah tubuh aslinya, yang berarti Luffy tidak perlu menyalurkan energinya ke objek lain. Dia menggunakan energinya pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan buah iblis jenis Zoan, dimana pengguna Zoan yang akan berubah bentuk adalah tubuh aslinya. Terus kalau tipe Logia gimana? Kan pengguna buah iblis Logia bisa berubah menjadi sesuatu dan dia juga bisa menciptakan sesuatu. Contohnya Ace yang tubuhnya bisa berubah menjadi api dan dia juga bisa menciptakan api. Menurut kalian gimana? Kalau gue sih belum kepikiran sampai ke situ ya. Mungkin kalau kalian ada yang kepikiran boleh banget komen di bawah ya. Tapi ini semua cuma pemikiran dari logika gue aja ya guys. Belum ada fakta dan informasi mengenai hal tersebut. Di chapter ini kita juga jadi tahu sedikit nih mengenai latihan seperti apa yang Robin jalani selama time skip bersama pasukan revolusi. Dimana sebelumnya kita cuma lihat setelah time skip Robin bisa mengimprove bagian tubuhnya menjadi raksasa dan bisa terbang dengan menumbuhkan banyak tangan dan membentuk sayap.
Tapi ternyata dia nggak cuma belajar itu aja guys. Dia di sini juga belajar tentang pukulan telapak tangan, di mana dia belajar untuk menggunakan Gyojin Karate seperti koala, dan ia juga belajar untuk mencari inti lawannya dari Sabo. Tapi yang disayangkan di chapter ini, Robin hanya menggunakan Gyojin Karate-nya untuk menghancurkan langit-langit ruangan aja. Dan di chapter ini juga nggak diperlihatkan kalau Robin menggunakan Ryusoken yang diajarkan Sabo. Nah, sekarang kita masuk ke wujud iblis dari Robin ini guys. So di chapter ini kita diberi kejutan dengan kekuatan Robin. Di sini kita diperlihatkan wujud raksasa Robin yang menjadi iblis berwarna hitam dengan taring, tanduk, dan juga sayap kayak kelelawar. Pada saat Robin menggunakan mode iblisnya, kita tidak melihat tubuh asli dari Robin ini. Mungkin tubuh asli Robin ini berada di dalam klon raksasanya ini. Kayak Naruto kalau lagi pakai mode Kurama. Warna hitam dari wujud iblis Robin ini kelihatannya seperti buso haki yang menyelimuti penggunanya. Tapi belum terkonfirmasi apakah itu benar-benar haki atau kekuatan lain dari buah iblis Robin itu sendiri. Kalau kita lihat versi manga dari Arc Marineford, kita juga bisa lihat pola pewarnaan yang sama kayak tubuh hitamnya Robin di tubuh Budanya Sengoku versi manga. Gue sendiri berharapnya sih menghitamnya tubuh iblis Robin ini karena memang dia menggunakan buso haki. Karena bakal menarik banget kalau emang ternyata Robin bisa menggunakan haki. Tapi menurut gue pribadi ada hal yang kurang penting dari kekuatan Robin ini, dimana di sini tanduk, taring, dan sayapnya Robin ini nggak digunain untuk menyerang. Dengan kata lain, taring, tanduk, dan juga sayapnya ini hanyalah aksesoris aja. Di sini kita melihat Black Maria yang dipiting oleh tubuh raksasa Robin. Untuk melakukan teknik kuncian ini seharusnya Robin hanya perlu membuat klon raksasanya aja dan melapisinya dengan haki apabila memang benar-benar warna hitam itu haki. Tapi selama pertarungan kita tidak melihat Black Maria menggunakan haki. Jadi kalau memang ternyata kekuatan Robin ini bukan haki ya nggak apa-apa juga sih, karena memang lawannya juga nggak pakai haki gitu. Kita juga melihat pertarungan Tobiropo lainnya di mana Franky dan Nami berhasil mengalahkan Tobiropo lain tanpa haki, yaitu Sasaki dan ulti. Dimana kita melihat anggota Tobiropo yang bisa menggunakan haki hanyalah Hus saja, dan kita diperlihatkan juga Jinbe yang melawannya juga menggunakan haki. Balik lagi ke pembahasan energi. Jika memang Robin cuma membutuhkan teknik kuncian saja untuk meng-KO-kan Black Maria, seharusnya sih nggak perlu membuat sayap dan tanduk, karena itu hanya akan menguras energinya saja apabila tidak digunakan. Atau pendapat lain gue mengenai wujud iblis Robin ini beserta aksesorisnya itu sengaja dibuat untuk mengintimidasi lawannya. Terbukti saat Robin menunjukkan wujudnya itu kepada Black Maria menjadi kaget sekaget-kagetnya sampai dia berteriak iblis. Di sini Robin mengatakan bahwa ia rela menjadi iblis demi orang yang percaya kepadanya. Jadi ia mewujudkan julukannya anak iblis untuk melindungi teman-temannya. Sama kayak Chopper yang pada awalnya tidak mau dibilang monster, tapi setelah time skip dia bilang kalau dia rela menjadi monster demi Luffy. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gua kekuatan Robin ini benar-benar GG banget sih. Kemudian setelah pertarungan Robin dan Black Maria selesai, Brook menghampiri Robin yang terjatuh karena kelelahan. Dimana di sini ternyata mereka diawasi oleh burung ini. Menurut gue nanti bakal diumumin kalau semua Tobiropo dari bajak laut Beast ini sudah ditumbangkan. Tapi di sini burung ini diperlihatkan di akhir pertarungan antara dua tante-tante ini. So menurut gue selain kekalahan Black Maria, kondisi Robin yang lemah ini juga akan disiarkan. Dimana Kaido dan Big Mom mengincar Robin karena kemampuannya yang bisa membaca poneglyph. Mengingat di sana ada CP0, tidak menutup kemungkinan kalau CP0 bisa saja menangkap Robin untuk diserahkan ke pemerintah dunia. Selanjutnya kita beralih ke pelabuhan Tokage, di mana terlihat Luffy yang sedang makan dengan lahap. Makanan yang dimakan Luffy ini ternyata merupakan persediaan makanan sebulan dari Karibo. Banyak nakama yang bilang kalau Karibo itu bakal jadi next nakama dari topi jerami. Tapi menurut gue pribadi sih gak setuju ya, karena Karibo ini hanya berpikiran egois saja. Dimana di chapter sebelumnya Karibo berkata kalau Luffy tidak bisa mengalahkan Kaido, maka ia tidak akan pernah bisa keluar dari negeri Wano. So bisa dibilang di sini Karibo hanya ingin memanfaatkan kekuatan Luffy untuk mengalahkan Kaido saja supaya dia bisa keluar dari negeri Wano. Maka dari itu ia memberi bantuan kepada Luffy hingga rela memberikan persediaan makanannya selama sebulan demi mencapai tujuan egoisnya saja, yaitu keluar dari negeri Wano. Kemudian di sini terjadi hal yang menarik, di mana Momonosuke meminta Shinobu untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh dewasa dengan kekuatan Juku-Juku no Jutsu miliknya. Karena Momo berpikir bahwa dengan tubuh orang dewasa, ia akan bisa berubah menjadi naga yang lebih besar. Tapi Shinobu menolaknya karena menurutnya terlalu beresiko, dimana hanya tubuhnya saja yang akan menjadi dewasa, sedangkan hati dan pikirannya tetaplah anak-anak. So menurut gue apabila Momo benar-benar mengubah tubuhnya menjadi dewasa, maka gue yakin juga bentuk naganya bisa menjadi lebih besar.
Tapi apakah dengan tubuh dewasa Momonosuke ini bisa banyak membantu? Kalau menurut gue sendiri sih kayaknya ya memang mungkin bisa membantu, tapi tidak membantu dalam skala yang besar. Dimana berdasarkan kata-kata Shinobu, walaupun tubuhnya menjadi dewasa tetapi hati dan pikirannya tetaplah anak-anak. Kita tahu kalau sifatnya Momo itu penakut dan mesum. Jadi menurut gue walaupun dia bisa berubah menjadi naga yang besar, tapi di hatinya tetaplah Momo yang penakut dan mesum. Tapi di akhir chapter ini Momo sudah membulatkan tekadnya. So mungkin bisa jadi Momo melawan rasa takutnya dan memberanikan diri untuk ikut bertarung. Yang menurut gue bakal pasti terjadi adalah Momonosuke memang benar-benar akan membawa Luffy naik ke atas Onigashima. Gue sendiri belum kepikiran apa yang akan dilakukan Momo setelah sampai di atas Onigashima. Menurut kalian gimana? Boleh banget di komen di bawah kalau kalian punya pendapat tentang chapter 1021 ini. So terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka boleh di like. Untuk tambahan dan informasi lain mengenai One Piece akan segera diupload di channel ini. So, jadilah nakama dari channel ini dengan memencet tombol subscribe. Stay safe and stay healthy guys. Ciao.